Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya untuk teman-teman semua. Kita berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah kita. Saya berikan waktu kepada teman-teman, mari kita mengambil saat teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bagai Raja Wali. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapa, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan yang jaga dan pelihara kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami, sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan ibadah kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian berkat kemurahan-Mu untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama. Hidup kali ini semua rancangkan
teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita akan mempersiapkan hati kita dan kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang berjudul Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Halo rekan-rekan muda sekalian, bersyukur pada Allah Tuhan persekutukan kita di dalam media virtual untuk kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bagaimana kabarnya? Dalam kondisi baik, sukacita, damai sejahtera, atau dalam pergumulan, dalam kesulitan, kesusahan? Saya tidak tahu keadaan teman-teman sekalian, tapi kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tuhan berdaulat, mengizinkan saudara-saudara bahkan ada di depan layar untuk menyaksikan tayangan ini, dan dialah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, menguatkan saudara-saudara. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Allah sendiri yang bekerja lewat pemberitaan firman. Roh Kudus tolong kami, iluminasikan, berikan penerangan kepada kami, pengertian akan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus juga yang memampukan kami, agar melalui firman Tuhan nama Allah Bapa dimuliakan dan kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Hanya demi nama Tuhan Yesus yang menjadi perantara kami satu-satunya, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Rekan-rekan muda sekalian, pembacaan kita hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat yang 18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Mengapa saya tergerak untuk membagikan bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara? Karena dalam pekan ini saya berbincang dengan seorang rekan pemuda. Nah, rekan pemuda kita ini bergumul karena sejak dimulainya atau bermulanya pandemi COVID-19 ya, yang merebak di seluruh dunia, dia itu mulai merasakan kekhawatiran, kecemasan. Meskipun dia sudah pernah mendengar berita Injil, dia sudah pernah mendengar tentang kabar baik, tetapi ada dalam dirinya itu satu ketakutan ya, bagaimana nasibnya kalau karena pandemi ini kemudian dia meninggal. Saudara, ini adalah sebuah pergumulan. Dia menggumulinya dengan kemudian mengupayakan solusinya sendiri. Dia kemudian berupaya untuk mulai mengaktifkan aktivitas-aktivitas rohani seperti doa baca Alkitab di pagi hari, kemudian bersyafaat, mendoakan pihak-pihak lain di siang hari, bahkan berpuasa. Dia mencoba dan rindu untuk bisa berpuasa. Ketika saya tanya alasannya apa melakukan semua ini, dan teman pemuda ini mengatakan ya, ini adalah sebuah aktivitas yang diharapkan bisa memberikan penghiburan dan semacam menenangkan hati nuraninya, bahwa dia itu berlayak di hadapan Allah. Karena dia merasa dosanya banyak. Dia merasa dia orang berdosa dan dia berpikir dengan segala aktivitas kerohanian itu dia mendapatkan kelayakan di hadapan Allah. Nah, saudara, bagi kita yang sudah pernah belajar tentang Injil tentu mengetahui bahwa ini bukan semangat
Injil, ya. Karena Injil itu kabar baik. Kabar baik yang memberitakan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, untuk permasalahan dosa manusia, Allah yang memberi solusi. Ketika manusia mengupayakan solusinya, manusia harus ingat bahwa manusia adalah orang berdosa. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa, dan saya berpikir semua orang dalam semua agama pun mengakui ya, fakta keberdosaan, kecemaran, kerusakan dunia. Saudara-saudara, bayangkan orang yang berdosa, yang tercemar seperti kita, mengupayakan solusi kita sendiri ya, untuk mengatasi masalah dosa dan mendapatkan kelayakan Allah, beroleh hidup yang kekal. Nah, bayangkan ya, upaya kita sendiri, sebuah upaya yang lahir dari orang yang berdosa. Apakah itu tidak berarti upaya kita pun akan tercemar oleh dosa? Saudara, bukankah setiap upaya kita akan menjadi upaya yang tercemar oleh dosa? Karena kita orang berdosa, karena keluar dari orang yang naturnya berdosa. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah dosa manusia dan untuk memperoleh hidup yang kekal, Allah yang memberikan solusi. Allah beranugerah, berkasih karunia memberikan putranya yang tunggal menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menggantikan saudara dan saya yang berdosa ini, yang seharusnya menerima akibat dari dosa kita, supaya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati menggantikan kita dan bangkit untuk pembenaran kita, ya, kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Karena kita percaya kepada jasa Kristus, bukan percaya kepada jasa kita sendiri, tapi pada jasa Kristus. Dan karena percaya kita, itulah kita diselamatkan. Jadi orang Kristen percaya Injil, bahwa keselamatan hidup kekal itu bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena jasa Kristus di atas kayu salib, yang mati menggantikan saya dan saudara yang berdosa ini. Nah, saudara, itu solusi dari Allah. Jadi orang Kristen berbuat baik bukan karena ingin mendapatkan kasih Allah, atau mendapatkan keselamatan, atau mendapatkan hidup kekal, tapi justru karena kita sudah mengalami kasih Allah, karena kita sudah mengalami kehidupan kekal, karena kita sudah mengalami keselamatan, makanya itu memberikan dorongan besar bagi kita untuk berbuat kebaikan, menyatakan kasih kembali kepada orang lain. Karena itu, ya, saya mendengarkan kesaksian dari teman saya tadi itu, teman pemuda saya tadi itu, ya, akhirnya saya teringat kepada 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya bacakan buat dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, saya ingatkan kepada teman saya itu tentang kasih Allah yang begitu besar sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu. Kalau sampai ada ketakutan di dalam hatimu, saya katakan kepada dia, ya, di mana kasih Allah? Firman Tuhan mengatakan kasih yang sempurna itu tentunya kasih Allah, karena kasih Allah sempurna, melenyapkan ketakutan. Kasih Allah, kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kamu masih takut, ya, di mana kasih Allah? Itu pertanyaannya. Saudara, Martin Luther itu pernah mengatakan penderitaan yang tak tertahankan adalah ketika Anda itu tidak meyakini keselamatan Anda. Seperti teman saya tadi itu, ya. Tidak yakin bahwa di dalam semua kerapuhan saya, ya, Allah itu apakah bersama saya atau tidak. Nah, saudara, itu menjadi sebuah penderitaan yang tak tertanggungkan, kata Martin Luther. Saya ini diterima Allah atau enggak? Saya ini bagaimana di hadapan Allah? Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi saudara, ya. Saudara, tapi mungkin hari ini, di saat ini, di momen ini, ketika ada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini,
Anda sedang mengalami sebuah penderitaan yang tidak tertanggungkan. Seperti kata Martin Luther tadi ya. Mungkin ketakutan teman saya itu juga menjadi bagian dari ketakutan saudara-saudara yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Mungkin ada yang juga merasa takut, gentar, bertanya-tanya tentang nasib kekalnya di hadapan Allah. Nah, saudara, seperti yang saya alami dulu di masa SMP, ya, saya juga bertanya-tanya, apalagi kalau sudah nonton film horor, wah takut sekali. Apalagi kalau film horornya itu sudah bawa-bawa Alkitab, bawa-bawa kitab Wahyu. Itu udah kayak real sekali, udah kayak nyata sekali, dan saya takut sekali. Saudara, banyak pertanyaan, kekhawatiran, kecemasan yang muncul, teman-teman. Apakah Allah sungguh-sungguh sanggup memelihara saya dan keluarga di tengah-tengah pandemi COVID ini? Karena ayah saya kehilangan pekerjaan. Apakah masa depan saya akan terjamin seperti sebelum COVID? Bagaimana dengan kuliah saya? Bagaimana dengan sekolah saya? Bagaimana dengan nasib karir saya? Di dalam Tuhan, kasih melenyapkan segala ketakutan. Berita akhir zaman, berita kitab Wahyu, kok tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi justru membawa penghiburan. Nah, saudara, di mana kuncinya? Maka jawabannya saya menemukan kasih. Jika kasih Allah ada pada kita, kasih itu melenyapkan ketakutan, termasuk kekhawatiran, ketakutan berkenaan dengan nasib kekal kita. Saudara, orang yang paling mengerti tentang kasih melenyapkan ketakutan itu orang yang jatuh cinta ya. Orang yang jatuh cinta sampai muncul sebuah ungkapan, samudra akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Sambil dia menyanyi lagu rohani, biar lebih rohani ya. Kudaki, daki, 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 gunung yang tinggi. Sampai ada ungkapan, tai ayam rasa coklat, ya. Genteng pecah seperti emas. Nah, saudara, itu waktu sedang jatuh cinta. Nanti kalau sudah nikah, genteng pecah nggak diperbaiki, ya emasnya tetap ada sih. Si mas yang di hadapan kita, mas, tolong perbaiki. Kalau nggak diperbaiki, rumah tangga kita pecah. Nah, saudara, tapi orang ketika sedang jatuh cinta lain, ya. Benar-benar pokoknya luar biasa deh, ya. Jangan tanya, ya, sampai mungkin terwakili oleh lagu yang sedang viral itu ya, A Love So Beautiful yang dinyanyikan oleh Isabel Cuevas itu ya. Love you every minute, every second, love you everywhere and any moment, always and forever. I know I can quit you cause baby you're the one. Nah, saudara, maaf kalau suara saya fals ya. Love you till the last of snow disappears. Itu orang yang sedang jatuh cinta. Ya, saya nggak terlalu bisa nyanyikan lagu itu ya. Tapi itu menjadi sebuah ungkapan. Bahkan sampai salju terakhir itu lenyap. Sampai hari hujan itu menjadi cerah. Ya. Aku mencintaimu. I love you. Nah, saudara, itu orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Dia paling mengerti. Itu melenyapkan segala ketakutan. Ketika ada preman di hadapan dia tahu secara body dia kalah, saudara. Tapi karena ini ada perempuannya, ada ceweknya, dia pasang badan. Meskipun dia tahu 90% probabilitas kalau terjadi perkelahian, dia akan terkapar. Tapi ada yayangnya, ya, sehingga dia muncul keberanian. Firman Tuhan mengatakan kasih melenyapkan ketakutan. Kalau sampai kita masih takut, di mana kasih Allah dalam hidup kita? Kasih Allah ada di dalam kita adalah ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Dan apa perintah-perintahnya? Ya, saya bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 lebih dahulu ya, saudara ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, menuruti firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kita memang bisa tahu bahwa kita ada dalam kasih Allah, bahwa kita ada di dalam Dia ketika kita itu menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-23 bicara soal perintah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perintah Tuhan? Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya.
Saudara, jadi perintah Tuhan kepada kita adalah percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal yang telah mati dan bangkit bagi kita itu. Percaya, itu perintah, saudara. Jadi perintah Tuhan itu bukan mengandalkan jasa kita, enggak. Tapi dengan percaya, mengandalkan jasa Kristus di atas kayu salib. Bicara tentang kehidupan yang akan datang. Mungkin banyak di antara saudara yang seperti teman saya tadi ya, memiliki ketidakpastian. Atau bahkan ada juga yang masih bertanya-tanya, saya ini orang pilihan atau enggak? Saya ini sesungguhnya ini akan diselamatkan Tuhan atau enggak? Ya, apakah saya ini sungguh-sungguh orang pilihan Tuhan? Nah, saudara, dikatakan oleh tokoh Martin Luther ya, saya kutipkan ya. Sesungguhnya salah satu tanda bagi pilihan ilahi justru adalah kesediaan untuk memasrahkan diri, berserah diri kepada Allah. Bahkan pasrah diri kepada Allah terkait hukuman kekal, neraka. Ya. Percaya itu kan artinya berserah kepada Allah. Bahkan termasuk ketika Allah misalnya ya menginginkan kita masuk neraka, kita berserah kepada Allah. Nah, ini Martin Luther waktu itu sedang membahas tentang kerendahan hati, ya. Kerendahan hati orang-orang kudus yang sejati, ya. Orang-orang kudus sejati sesungguhnya mencapai kepasrahan seperti ini. Menurut Martin Luther, tokoh reformator gereja, orang-orang kudus yang sejati sesungguhnya memiliki level kepasrahan sampai sejauh ini, ya. Karena hati mereka meluap oleh kasih Allah dalam dirinya dan kasih kepada Allah, ya. Dan mereka melakukan ini, kepasrahan ini tanpa kekhawatiran besar. Mereka pasrah. Pasrahnya itu pasrah bahkan sampai kalau harus masuk neraka oleh kehendak Allah, kami berserah, kami ikut saja. Mereka akan tetap menjalaninya tanpa rasa khawatir yang besar. Bahkan ketika harus masuk neraka sekalipun. Nah, sampai level itu kepasrahan diri orang percaya yang sejati menurut Martin Luther. Ya, saudara ya. Karena mereka sepenuhnya berserah diri kepada Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tampaknya tidak mungkin mereka lakukan. Bahkan mereka pun tidak juga takut akan penderitaan, akan siksa neraka. Bagi orang percaya yang sejati, orang Kristen sejati, dia akan memiliki level kepasrahan yang sebegitu tingginya pada Allah, sehingga kalaupun Allah ingin mereka masuk neraka, mereka tahu mereka sanggup menghadapi neraka. Sampai segitunya, saudara. Ya, ketika orang itu memiliki kasih Allah dalam dirinya. Ya, sebegitu percayanya. Tetapi, Martin Luther juga mengingatkan, justru karena kesiapan yang tulus ini, penyerahan diri yang tulus macam ini, ya sebetulnya mereka ini adalah tergolong orang-orang yang terhindar dari neraka. Ya. Ini namanya paradoks ya. Kelihatannya nggak nyambung ya kalimat tadi ya. Orang yang berserah diri kepada Allah, yang sampai level berserahnya itu sampai kalaupun harus masuk neraka mereka siap. Karena kasih Allah melimpah dalam diri mereka, mereka siap bahkan sampai masuk neraka pun, kalau itu memang kehendak Allah, mereka siap. Tapi justru orang-orang yang sampai pada level seperti inilah yang justru bagi Martin Luther itu justru tidak akan mengalami neraka. Ya. Nah, saudara, tapi orang-orang yang ingin lepas dari neraka, justru yang bisa jadi akan mendapatkan hukuman kekal di neraka. Karena apa? Karena akhirnya karena saking ingin lepasnya dari neraka, dia mengupayakan cara-caranya sendiri, mengupayakan solusinya sendiri, tanpa belajar untuk berserah percaya penuh kepada Allah. Apa sih wujud kita percaya kepada Kristus? Itu turunannya banyak sekali ya. Percaya tentu tidak hanya masalah ngomong aja ya. Percaya berarti harus dibuktikan juga dengan tindakan. Bagaimana kita mau disebut orang percaya kalau nggak pernah berdoa? Ya. Karena doa kan ekspresi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan sebuah iman gampangan. Iman Kristen itu bukan iman gampangan. Saya juga tidak ingin membuat Anda takabur ya. Oh, berarti ya semudah itu ya keyakinan keselamatan kita. Ingat ya, keyakinan keselamatan kita itu adalah ketika kita menghayati kasih Allah, karakter Allah. Ya, karakter Allah yang terungkap dari firman-Nya. Dan kemudian karakter Allah atau kasih Allah itu mendorong kita percaya kepada cara yang Dia sediakan, kepada Yesus Kristus. Dan perintah yang lain apa? Supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita dan kasih. Ya, percaya,
dan kasih. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara, percaya dan kasih. Percaya kepada Dia yang telah mengasihi kita, dan kita mengasihi sesama karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara, jadi percaya dan kasih itulah perintah Tuhan. Engkau harus percaya kepada Kristus, dan engkau harus mengasihi sesamamu. Itulah perintah yang harus engkau lakukan. Ketika itu engkau lakukan, engkau nyata ada di dalam Kristus, ada di dalam kasih Allah. Dan ketika engkau ada di dalam kasih Allah, kasih itu melenyapkan ketakutan. Salah satu dari paman saya itu menanyakan kepada saya lewat WA, apa sih tanda atau ciri orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, saya ketika memberikan jawaban kepada beliau, saya menemukan ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan tanda atau ciri anak Tuhan dari 1 Yohanes. Anda coba bisa selidiki nanti ya, tanda orang-orang yang memiliki kepastian akan kehidupan yang kekal. Orang percaya, anak Tuhan, tandanya seperti apa? Banyak sekali dalam 1 Yohanes. Nah, karena itu juga menjadi bahan perenungan juga ya. Sehingga akhirnya saya melihat ya, salah satu tanda anak Tuhan adalah di ayat 18 ini, ada kasih Allah di dalam hidupnya, ya, kasih yang melenyapkan ketakutan, kasih yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang keluar dari kasih itu. Nah, saudara, kasih kita kepada sesama tentu turunannya banyak sekali ya. Apa sih wujud kasih kepada sesama? Nah, bagaimana kita mau disebut tinggal di dalam kasih Allah kalau nggak bisa mengasihi sesama kita? Karena hanya orang yang sudah mengalami kasih, dia akan sanggup mengasihi. Saudara, ada seorang pemuda yang dalam pekan ini juga memberikan sebuah kesaksian yang mengharukan buat saya ya. Dia seorang dokter, masih muda, dan dia membaktikan dirinya menjadi sukarelawan untuk melayani pasien COVID-19. Dan dalam kesaksiannya dia mengatakan apa yang mendorong dia untuk mau melayani di sana dengan resiko bisa tertular, dia sendiri bisa sakit, orang tuanya, keluarganya juga cemas ya sebenarnya. Tapi apa yang mendorong dia? Dia mengatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih Allah dalam dirinya yang membuat dia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dia berani melayani pasien-pasien penderita COVID-19. Saudara, itu salah satu contoh ya. Jadi, bagaimana Anda tahu bahwa Anda memperoleh hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal, dengan merenungkan kasih Allah kepada kita, kepada Anda. Dan kasih Allah ada di dalam Anda, itu terwujud dengan Anda menaati perintahnya. Dan apa perintah Tuhan kepada Anda? Percaya kepada Kristus dan mengasihi sesama. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, jadi kepada teman saya itu saya mengingatkan, kalau kamu masih ada ketakutan, ketidakpastian akan nasib kekalmu, di mana kasih Allah? Di mana kasih Allah yang terekspresi lewat percaya dan kasih kepada sesama itu? Di mana kasih Allah? Karena kasih melenyapkan ketakutan. Pertanyaannya bagi saudara, apakah kasih Allah ada dalam saudara? Jadi kita hari ini diingatkan tentang kasih Allah. Kasih Allah itu melenyapkan segala ketakutan. Ketakutan terhadap nasib kekalmu. Kamu akan berserah diri penuh. Itu artinya percaya. Ya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian juga diingatkan ya, kasih Allah yang melimpah itu juga akan terbukti lewat kasih kita kepada sesama. Secara natural akan melimpah kepada sesama. Nah, jadi pertanyaannya bagi kita, di mana kasih Allah dalam hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman Tuhan sudah diberitakan, biarlah teman-teman pemuda kami dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Kalau ada di antara mereka yang masih memiliki ketakutan, keraguan, kebimbangan, ketidakpastian, firman Tuhan hari ini menguatkan mereka. Termasuk juga mungkin ketakutan-ketakutan akan hari depan, masa depan, biarlah Tuhan juga menghibur mereka. Tuhan kasihani anak-anak-Mu, biarlah nama Tuhan terus dimuliakan lewat hidup masa muda kami, karena kami hidup di dalam kasih Allah. Kami percaya dan berserah penuh kepada Allah, dan kasih Allah itu melimpah juga lewat perbuatan kasih kami kepada sesama. Nama Tuhan dimuliakan ya Bapa,
biarlah kondisi yang bangsa kami hadapi sungguh-sungguh Tuhan campur tangan. Biarlah pandemi ini cepat berakhir. Berkati pemerintah, daerah maupun pusat dalam menangani ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom teman-teman. Tuhan memberkati. Teman-teman, saya undang untuk kita semua berdiri. Kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat diberikan secara langsung ke kantor Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura pada jam kerja kepada Ibu Christine Marentek, atau juga teman-teman bisa mentransfer ke rekening BCA di bawah ini atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk mengiringi persembahan yang kita berikan yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Doa ini sekaligus doa persembahan dan doa berkat yang akan dipimpin langsung oleh hambanya. Mari teman-teman kita berdoa. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan menjadi sungguh-sungguh berkat bagi setiap kami, mengubahkan kehidupan kami, menolong kami yang masih hidup dalam ketakutan, agar mengalami kasih Allah yang sempurna. Dan kami berdoa agar kami terus dilindungi Tuhan, dan kami hendak kembali ke dalam hidup kami, aktivitas kami masing-masing dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita di hari ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman karena telah beribadah bersama-sama dengan